Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, keluarga besar SD Muhammadiyah Bodon yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan iman, diberikan kenikmatan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, tidak terasa perjalanan waktu kita memasuki tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah merupakan salah satu momentum penting bagi kita untuk terus bermuhasabah, karena sesungguhnya seiring berjalannya waktu, usia kita, jatah kita di dunia semakin berkurang, dan kita tidak tahu seberapa banyak amal yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, perbuatan baik kita yang sudah diterima oleh Allah. Dan kita juga barangkali menyadari bahwa dosa-dosa kita juga semakin banyak, dan berapa banyak dosa-dosa kita yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah di momentum pergantian tahun Hijriah ini kita melakukan muhasabah. Apalagi di era pandemi seperti saat ini, kita harus semakin memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dan selalu memohon ampun kepadanya. Sudah banyak orang-orang di sekitar ataupun kenalan-kenalan kita yang mungkin dipanggil oleh Allah karena pandemi ini. Untuk itu sudah selayaknya bahwa kita menyadari sesungguhnya yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri menghadapi kematian, karena kematian tidak bisa ditolak dan itu harus kita persiapkan. Bagaimana cara mempersiapkan kita menghadapi kematian itu? Caranya adalah kita memperbanyak istighfar, kita memohon ampun kepada Allah karena banyaknya dosa yang pernah kita lakukan. Dan Allah adalah Maha Pengampun. Ya, kalau Maha Pengampun, insya Allah Allah mempermudah kita untuk menerima tobat-tobat kita. Di dalam kondisi pandemi seperti saat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayatraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kamu akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman padahal belum diuji? Pandemi ini memberikan ujian kepada kita. Ada banyak ujian ataupun cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada masa-masa sulit seperti saat ini. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan manusia itu akan diuji oleh Allah dengan rasa takut. Nah, pandemi ini menguji kita rasa takut. Sebagian dari kita, ya, bahkan mungkin sebagian besar kita, ya, punya rasa takut. Apalagi COVID ini sesuatu yang tidak bisa dilihat, ya.
Dan ini menguji keimanan kita, ya, dan menguji rasa takut kita. Jadi yang pertama diuji dengan rasa takut. Yang kedua, Allah menguji dengan apa? Wa naqsim minal amwal. Selama pandemi ini mungkin di antara kita semakin agak relatif lebih sulit. Harta benda kita yang mungkin biasanya lebih mudah kita dapatkan, apalagi pada saat PPKM, beberapa di antara kita, bahkan mungkin sebagian besar dari kita mengalami kesulitan. Kalau biasanya kita dimudahkan oleh Allah dalam memperoleh harta benda, nah pandemi ini kita diuji dengan berkurangnya harta benda kita. Nah, ini juga bagian dari ujian. Kemudian juga ada juga yang mungkin diuji dengan wal anfus. Jadi di antara keluarganya yang mungkin dipanggil oleh Allah, ya. Jadi diuji dengan kematian di antara saudara-saudara kita. Dan yang ketiga juga wathamarat, mungkin juga berkurang dari panen-panen kita, ya. Nah, tetapi itu semua ujian-ujian itu adalah Allah menguji kepada kita. Kemudian ada satu hal yang menarik. Setelah ada ujian-ujian itu, justru Allah memberikan berita gembira. Ya, berikanlah kabar gembira, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Seperti apa orang-orang yang sabar itu? Ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang yang apabila mendapat ditimpa musibah, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Maka apa yang terjadi pada saat ini, pada masa pandemi COVID seperti saat ini, sesungguhnya kita dilatih oleh Allah untuk bersabar. Dan masing-masing punya ujian masing-masing. Ada yang mungkin diuji dengan rasa takutnya, berkurang harta bendanya, diuji dengan ada sanak familinya yang meninggal. Nah, tetapi semua itu Allah akan memberikan pahala yang besar apabila kita bersabar. Dan salah satu ciri khas orang yang bersabar meyakini bahwa sesungguhnya semua yang ada di dunia itu adalah milik Allah. Bahkan kita ini tidak punya apa-apa, nyawa kita saja itu miliknya Allah. Maka disinilah yang harus menjadi kesadaran dalam diri kita, bahwa sesungguhnya yang ada di dunia ini semua fana. Kullu man 'alaiha fan, ya. Segalanya yang ada di dunia itu adalah fana. Nah, dari sinilah kita disadarkan melalui pandemi COVID ini bahwa kita tidak punya kekuatan apapun untuk menyombongkan diri. Kenyataannya selama COVID ini kita semua nampak lemah sekali. Bahkan hanya dengan makhluk sekelas virus yang dia tidak kelihatan, tetapi ternyata kita tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Kalau memang Allah sudah menghendaki, makhluk yang kecil itu bisa memporak-porandakan semuanya. Saat ini kita bisa lihat dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, ya, dalam segala aspek lumpuh total dengan makhluk yang tidak terlihat. Yang tadinya mungkin kita sombong dengan kecantikan kita, dengan ketampanan kita, akhirnya apa? COVID memaksa kita dengan menutupnya dengan masker, sehingga tidak ada lagi yang terlihat mana yang cantik, mana yang ganteng, ya, semuanya tidak terlihat. Nah, ini adalah contoh-contoh kecil betapa kebesaran Allah itu sangat-sangatlah maha besar. Jadi kita tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat kesombongan. Dan COVID pun juga menyadarkan kita bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan.
selamatnya kita ini salah satunya adalah bagaimana kita menjaga lisan. Maka COVID ini bisa menular melalui droplet. Nah, droplet ini akan terjadi kalau kita banyak ngomong. Maka COVID ini menyadarkan kita juga, jangan banyak ngomong, ya, jangan banyak ngomong. Ditutup semua, ya. Jadi muka kita yang tadinya menjadi pancaran, yang bahkan bisa menjadi pancaran kesombongan kita, ditutup oleh makhluk yang bernama COVID itu. Dengan apa? Kamu harus menutupnya dengan masker. Nah, ini Bapak dan Ibu dan saudara-saudara semua, mari kita jadikan pelajaran bahwa pandemi ini pasti ada pesan yang Allah akan berikan kepada manusia, dan pasti Allah akan memberikan hikmah yang besar, dan pasti Allah akan memberikan pahala yang besar. Karena apa? Kesabaran itulah yang akan membawa kita, akan diberikan kabar gembira oleh Allah untuk kita semakin meyakini, ya, dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka wasta'inu bishabri wassalah, jadikanlah sabar dan sholat ini sebagai pertolongan. Maka kata kuncinya hanya ada dua itu dalam menghadapi pandemi, yaitu kita bisa bersabar dan kita juga menjadikan sabar dan sholat sebagai pertolongan. Insya Allah yang Allah tidak akan memberikan beban kepada kita melebihi dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebankan beban-beban berat kepada kita kecuali kita memang mampu untuk menghadapinya. Maka dari itu, marilah kita mensikapi pandemi ini dengan pertama penuh dengan kesabaran. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai pertolongan. Yang kedua, mari kita terus berikhtiar untuk menjaga diri kita, menjaga orang lain, dan juga menjaga keluarga kita dari bahaya COVID-19. Dengan apa? Dengan menerapkan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, jauhi kerumunan, sering cuci tangan, ya. Itu merupakan ikhtiar kita. Dan insya Allah ikhtiar itu menjadi ibadah bagi kita dan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mari kita terus memperbanyak istighfar kepada Allah. Siapa tahu dengan kita memperbanyak istighfar, pasti insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pandemi menjadi semakin berakhir, karena pandemi bisa jadi merupakan cara Allah mengingatkan kita semua akan segala dosa-dosa, akan segala kesombongan, akan segala kecongkaan kita. Dan ternyata dengan pandemi ini Allah ingin menyadarkan kita semua. Kemudian yang keempat, marilah kita jadikan pandemi ini menjadi salah satu pelajaran bagi kita untuk terus melakukan inovasi-inovasi, terutama di dunia pendidikan. Bagaimana segala kesulitan, karena sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka mari kita jadikan pandemi ini untuk terus melakukan inovasi-inovasi baru yang kelak bisa jadi nanti setelah ini, ternyata pandemi memberikan hikmah yang sangat besar. Jadi khudil hikmah min ayyi wa'in kharajat, ambil hikmah dari mana saja asalnya. Dan yang terakhir, marilah kita selalu berdoa kepada Allah, karena sesungguhnya hanyalah Allah tempat kita bersandar. Kita bertawakal dan terus berdoa kepada Allah. Insya Allah pandemi ini akan segera berakhir. Mari kita jadikan momentum hijrah ini, ya, pergantian tahun hijrah ini, untuk kita berhijrah dari dzulumat ilan nur, dari kehidupan kita yang mungkin penuh dengan kegelapan, penuh dengan banyak dosa, menuju pada kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan oleh Allah di surganya, diampuni segala dosa-dosa kita, dan ketika kita dipanggil
dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu adalah peringatan bukan diri saya sendiri dan juga para jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaatnya dan membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam kami menyampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.